Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayusa Fitri. Di sini saya akan memaparkan materi biokimia terkait asam nukleat. Sejarah penemuan asam nukleat. Pada tahun 1869, Friedrich Miescher mengisolasi suatu zat yang saat itu belum diketahui dari nukleus sel nanah yang kemudian disebut dengan nuklein. Pada tahun 1879, Albert Kossel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Dan pada tahun 1951, James Weston, Francis Crick, dan Maurice Wilkins menemukan model DNA dan memperoleh hadiah Nobel. Nah, apa itu asam nukleat? Asam nukleat merupakan makromolekul dalam inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel. Perannya apa? Yang pertama, menyimpan informasi genetik dan proses replikasi dan transkripsi. Pada akhir tahun 1800-an, para ilmuwan mulai melakukan penelitian untuk mengetahui isi inti sel. Mereka lalu menemukan suatu molekul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena molekul baru ini bersifat asam dan berada di dalam nukleus, mereka menamakan molekul ini asam nukleat atau nucleic acid. Walaupun belakangan ini diketahui bahwa asam nukleat bisa juga ditemukan di luar inti sel, dan juga diketahui bahwa ada dua jenis asam nukleat, yaitu deoksiribonucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid atau RNA. Molekul DNA dan RNA ini merupakan molekul besar yang terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu gula pentosa, yaitu monosakarida yang memiliki 5 buah atom karbon. Ada 2 jenis gula ini yaitu ribosa dan deoksiribosa. Komponen yang kedua yaitu gugus fosfat yang dikelilingi 4 atom karbon. Yang ketiga, basa nitrogen, suatu molekul kecil berbentuk cincin yang mengandung nitrogen. Ada 2 kelompok basa nitrogen yaitu kelompok pirin yang memiliki 2 cincin dan pirimidin yang memiliki sebuah cincin. Kelompok furin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan kelompok pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, dan juga urasil. Kelima basa nitrogen ini masing-masing disimbolkan dengan huruf Ag, C, T, U. Sekarang, apabila kita mengambil masing-masing satu molekul dari ketiga komponen yang tadi dan menggabungkannya, maka terbentuklah suatu molekul yang lebih besar yang disebut nukleotida. Sejumlah besar nukleotida dapat bergabung menjadi molekul susunan panjang membentuk asam nukleat. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, bahwa setiap nukleotida dapat memiliki basa nitrogen yang berbeda-beda jenisnya. Untuk itu, diperlukan suatu cara untuk menyebut asam nukleat. Pertama, kita harus memberi nama setiap ujung asam nukleat. Pada ujung atas, gugus fosfat menempel pada atom nomor 5. Oleh karena itu, daerah ini disebut 5'. Pada ujung bawah, gugus fosfat menempel pada atom nomor 3. Oleh karena itu, daerah ini disebut 3'. Untuk menyebut molekul ini secara keseluruhan, kita tinggal menggabungkan nama ujung dan urutan basa nitrogen sehingga disebut 5', Ca, GCGT, 3'. Sekarang kita akan membahas tentang transkripsi. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa transkripsi tidak ada hubungannya dengan proses replikasi sel seperti replikasi DNA. Mitosis atau pembelahan sel. Jadi, apa itu transkripsi dan mengapa perlu transkripsi? Langkah pertama dalam proses penggunaan kode genetik dalam DNA untuk mensintesis atau membangun semua protein berbeda di dalam tubuh. Salah satu masalah dalam mensintesis protein ini adalah instruksi untuk membuatnya ada di dalam DNA yang terletak di dalam nukleus, tetapi di tempat protein selalu dibuat di luar nukleus, baik di ribosom yang mengambang
di sitoplasma atau di ribosom yang tertanam di retikulum endoplasma kasar. Jadi, bagaimana kode genetik untuk mensintesis protein berpindah dari DNA ke ribosom RNA menggunakan pembawa pesan yang disebut messenger RNA atau mRNA untuk membawa kode genetik dari nukleus ke ribosom. Proses pembuatan pembawa pesan ini, RNA, itu disebut transkripsi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana transkripsi terjadi. Transkripsi dimulai ketika enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada segmen DNA yang disebut gen-gen berisi kode tersebut untuk membangun protein spesifik yang merupakan makromolekul yang terdiri dari rangkaian asam amino dalam urutan tertentu dan di dalam gen. Urutan basa nitrogen tertentu menentukan urutan asam amino yang akan membentuk protein. Setiap kelompok dari 3 basa berturut-turut di gen sebenarnya merupakan kode untuk asam amino tertentu yang akibatnya masing-masing gugus disebut sebagai kodon RNA polimerase. Kodon RNA polimerase menyebabkan area tertentu pada heliks DNA terlepas dan terpisah menjadi 2 untai. Salah satu untai yang sering disebut ialah untai template atau untai cetakan. Sisi DNA yang dibaca atau ditranskripsi oleh pembawa pesan RNA, untaian DNA yang lain sering disebut dengan untai non-template yang tidak ditranskripsi oleh pembawa pesan RNA. Jadi, bagaimana instruksi DNA ditranskripsikan ke dalam messenger RNA dengan baik? Menggunakan untai template sebagai panduan RNA polimerase, menggunakan aturan pasangan basa untuk merakit nukleotida bebas dalam inti menjadi untai komplementer RNA. Misalnya, RNA polimerase membaca basa DNA timin pada untai cetakan, kemudian mengikatnya pada nukleotida bebas yang mengandung adenin. Nah, proses ini dilanjutkan dengan pengikatan sitosin ke guanin dan guanin berikatan dengan tosin. Ingat, meskipun RNA tidak akan pernah mengandung timin sehingga setiap kali RNA polimerase melihat adenin pada untai template DNA, ia memasangkan adenin dengan urasil dengan menggunakan untai template DNA sebagai panduan. Kode genetik dari untai DNA non-template sebenarnya sudah ada, telah ditranskripsi menjadi messenger RNA. Ketika transkripsi selesai, messenger RNA yang cukup kecil untuk masuk melalui pori inti membawa kode genetik keluar dari nukleus ke ribosom, tempat sintesis protein. Proses pembentukan protein di ribosom adalah proses menyalin atau menyalin kode genetik untuk membangun protein menjadi pembawa pesan RNA. Gen adalah segmen DNA yang berisi instruksi atau kode untuk membangun protein. Kodon adalah kelompok 3 basa nitrogen berturut-turut dalam suatu gen yang mengandung kode asam amino spesifik dalam suatu protein RNA polimerase yang melepaskan untaian DNA dalam suatu gen untai template. DNA berisi basa komplementer yang perlu dibaca untuk menghasilkan pembawa pesan RNA pada pasangan basa. Nah, aturan diikuti ketika merakit messenger RNA. Messenger RNA sebenarnya adalah salinan untai DNA non-template dengan urasil yang menggantikan timin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.